Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi kita lanjut. Malam ini kita akan membahas tentang Excel. Di sini sudah saya buka ya Microsoft Excel. Kita pilih blank workbook. Ini tampilan dari Microsoft Excel. Kita akan jelaskan sedikit terkait menu-menu pada Excel. Dia seperti kita lihat ada menu file. Menu file ini yang biasa kita gunakan untuk nanti di saat kita sudah mengerjakan dokumen kita untuk kita simpan ya. Terus ada menu home. Menu home ini sama seperti di Microsoft Word kemarin. Menu home ini kita gunakan untuk mencari jenis font dan juga ukuran font ya, font size. Terus ada alignment untuk rata kiri, penempatan teks ya, rata tengah, center dan selanjutnya. Selanjutnya menu insert. Di menu insert nanti kita akan insert picture, gambar. Terus di situ juga ada shape, smart art dan chart untuk kita insert diagram. Page layout. Di menu page layout ini juga nanti kita lebih ke sama seperti di Word kemarin, nanti kita lebih banyak ke setting margin ya. Di setting margin ini nanti kita akan di saat kita butuhkan nanti kita akan cetak hasil pekerjaan kita, misalnya kita harus setting margin. Terus ada menu orientasi. Ini pilihan jenis kertas, dia dalam bentuk portrait maupun landscape. Di menu formula, ini di mana tempat rumus-rumus. Di sini semua jenis rumus ada ya di menu formula. Oke. Selanjutnya saya perkenalkan di Excel ada yang namanya sheet ya. Ini di kiri bawah. Di sheet ini nanti kita lebih banyak membuat misalnya di Excel ini kita bisa kerjakan banyak file ya. Jadi satu Excel kita bisa kerjakan banyak file atau banyak sheet. Tinggal kita tambahkan new sheet, akan bertambah sheet 2, tambahkan lagi sheet 3. Sheet 1, sheet 2 dan sheet 3 ini kita bisa rename. Kita sesuaikan dengan dokumen yang kita kerjakan ya. Contohnya saya mau ganti sheet 1 misalnya dengan tulisan latihan 1 misalnya. Untuk merubahnya rename sheet 1 ini gampang saja. Silakan kita klik double di dalam tulisan sheet 1. Setelah kita klik double baru kita hapus seperti ini. Misalnya saya tadi ingin ketik atau tulisnya latihan 1 seperti ini. Kalau sudah, silakan klik enter saja. Maka tulisan sheet 1 tadi sudah berubah menjadi latihan 1. Jadi cara tadi bisa kita lakukan untuk sheet 2 dan seterusnya. Itu terkait sheet ya. Terus yang berikutnya di sebelah kiri kanan bawah tuh ada zoom out dan zoom in ya. Ini untuk kita menzoom atau memperbesar lembar kerja kita nanti. Selanjutnya di atas, di paling atas di situ ada tulisan book 1 strap Excel ya. Ini masih tertulis default dari sistem ya. Book 1 ini maksudnya belum tersimpan di local disk yang kita inginkan simpan. Untuk merubahnya silakan kita simpan seperti biasa, pilih file, save as, kita cari browse, kita cari penyimpanan yang kita inginkan ya. Misalnya kita simpan di local disk D, dengan saya buat folder baru di situ dengan folder latihan Excel 2000 ya.
tinggal kita klik ke dalam folder tadi, kita simpan dengan nama latihan Excel ya. Terus di save as type kita biarkan saja dia Excel workbook. Jadi save as type ini ada banyak, tapi yang untuk format tipe Excel ini Excel workbook. Diklik save. Nah, maka setelah kita lihat yang tadi masih tertulis book 1 sudah berubah menjadi latihan Excel sesuai name atau file yang kita simpan itu ya. Berikutnya ini pengenalan ini adalah formula bar ya, fx ini, dimana nanti di formula bar ini kita bisa menginput isi dari tiap sel atau kita isikan rumusnya di sini juga. Yang saya klik ini ya, ini adalah sel-sel yang sedang aktif ya. Kalau saya blok seperti ini, sel-sel yang terselect gitu. Itu dari penjelasan dari Excel ya, menu-menu. Nah, nanti kita akan masuk di penjelasan terkait perintah-perintah dasar Microsoft Excel ya. Perintah-perintah dasar Microsoft Excel. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa untuk melakukan perintah perhitungan di Excel, jangan lupa kita harus yang pertama yang kita harus lakukan adalah mengetik tanda sama dengan ya. Kalau kita tidak mengetik tanda sama dengan, maka Excel tidak akan memproses bahwa itu sebuah numerik atau perhitungan. Nah, jadi saya langsung praktekkan di sini contoh ya, misalnya 1 ditambah 1 ini 1 ditambah 1. Nah, ini di saat saya enter tidak akan diproses sebagai numerik di situ. Dia tetap, nah ini saya enter, dia tetap tulisannya 1 tambah 1 karena di Excel membacanya itu adalah teks. Nah, ya, seperti yang saya bilang tadi, untuk melakukan perhitungan di Excel harus diawali dengan tanda sama dengan seperti ini, 1 ditambah 1. Kalau saya enter, di sini langsung keluar hasilnya 2. Berbeda dengan tadi saya tanpa sama dengan 1 tambah 1, saya enter, dia tidak ada proses di situ, dia tetap tulisan 1 tambah 1. Nah, jadi itu ya, ini hal dasar yang harus teman-teman ketahui, bahwa untuk memulai perhitungan di Excel sebelum kita melakukan penulisan rumus harus diawali dengan tanda sama dengan seperti ini. Oke, selanjutnya di Excel juga ada yang namanya sel ya, sel yang sedang aktif. Nah, jadi kursor mouse yang saya klik saat ini dia berada di kolom B baris ke-4. Oke, saya tadi belum menjelaskan. Jadi untuk kolom di Excel ini ditandai dengan huruf abjad ya, A, B, C, D dan seterusnya. Ini kolom ya. Untuk baris ini ada di sebelah kiri yang tulisan 1, 2, 3 dan seterusnya ini. Sehingga nanti sel yang sedang aktif misalnya kolom B baris ke-4 seperti ini. Nah, ini kalau yang seperti ini kolom C baris ke-7. Sehingga nanti ada sangkut pautnya terkait dengan penulisan rumus. Di rumus nanti dia akan bacanya, kalau yang seperti sekarang berarti dia akan bacanya B6. B6 teman-teman sudah tahu bahwa maksudnya berada di kolom B baris ke-6. Jadi nanti di rumus itu tulisnya B6 seperti ini. Nah, ini kita langsung contoh, misalnya kolom A ini saya isi dengan angka 5 misalnya. Kolom B saya isi value-nya dengan angka 5 juga. Nah, jadi saya punya kolom A baris ke-6 ini ada angka 5,
dan kolom B baris ke-6 juga ada angka 5. Terus di kolom C saya akan melakukan perhitungan. Saya ketik dulu sama dengan, jangan lupa sama dengan seperti ini, baru di sini saya tidak langsung ketik 5 ditambah 5 ya. Saya langsung klik di selnya, di angka 5-nya saya klik seperti ini. Nanti di penulisan rumus dia munculnya A6 seperti ini. Jadi A6 ini teman-teman sudah tahu maksudnya, berarti kolom A baris ke-6 itu ya. 6 ditambah, saya klik lagi yang 5 yang berada di kolom B seperti ini, saya klik. Di situ di formula barnya muncul B6. Jadi kolom B baris ke-6. Sehingga kalau saya enter, maka akan keluar hasil yaitu 10. Jadi 5 tambah 5 10 seperti ini. Ya, ini 5 ditambah 5 10. Jadi mungkin pasti teman-teman bingung kenapa di rumus tertulis A6 tambah B6 hasilnya 10. Seharusnya kan A6 tambah B6, pasti kebanyakan berpikiran AB hasilnya itu AB 12 karena A dan B ditambah jadi AB, 6 tambah 6 12 berarti AB. Jadi bukannya, itu adalah nama selnya ya, yang nama sel dari kolom A baris ke-6 itu punya value, punya nilai 5 tadi. Terus sel yang berikutnya di kolom B baris ke-6 punya value juga angka 5. Jadi yang dia proses bukan A6 B6 nya, tapi yang dia proses value-nya, nilainya ini yang berada di kolom A baris ke-6 ini. Jadi sehingga terbaca 5 tambah 5 langsung kalau kita enter hasilnya 10. Nanti ada perbedaan ya antara rumus yang tadi kita perhitungan dengan menggunakan sel ini ya, dengan rumus yang tanpa sel. Misalnya kita langsung seperti ini, sama dengan ya, saya tidak klik di selnya tapi saya ketik langsung 5 ditambah 5 seperti ini, baru saya enter. Ini yang cara yang kedua yang saya lakukan ini. Jadi 5 tambah 5 saya langsung ketik nilainya, hasilnya juga sama. Yang membedakannya apa? Jadi yang membedakannya antara rumus yang pertama tadi dengan saya klik selnya sama yang saya ketik langsung angkanya, perbedaannya di saat kita rubah atau nilai kolom A baris ke-6 ini saya rubah menjadi 10 misalnya, jadi 10. Di saat saya enter hasilnya akan berubah otomatis di sini. Sedangkan yang di bawah tadi tidak akan berubah. Lihat saya enter, jadi berubah otomatis 15 jawabannya. Sedangkan yang di bawah saya sudah rubah juga di sini tapi masih tetap karena tadi kita tidak menggunakan selnya tadi. Ini kita langsung manual, jadi langsung taruh angkanya itu. Kekurangannya itu tadi, di saat kita merubah nilai dari value dari selnya itu nanti tidak berubah di sini. Jadi itu ya. Jadi Excel itu sangat memudahkan kita dalam hal membantu kita dalam menghitung atau menentukan keputusan itu ya. Itu terkait penulisan rumus ya. Nanti kita akan bahas ke depannya, yaitu jadi video ini akan berlanjut terus. Jadi tetap terus ikuti ya, supaya kita belajarnya berturut-turut nanti. Ini tadi sudah penulisan rumus. Jadi yang berikutnya saya akan kita lanjut ke pembuatan tabel di Excel. Jadi untuk membuat tabel di Excel perlu diketahui bahwa ada dua tipe orang membuat tabel. Tipe yang pertama, jadi dia blok dulu. Jadi ini namanya di blok ya. Ini kita blok.
Jadi kita blok dulu seperti ini. Setelah terblok seperti ini, baru kita ke menu font yang ini. Di situ ada yang menu bottom border. Ini di atas tulisan font ini. Terus kita pilih arah panahnya di samping kanan. Di situ muncul pilihan all borders seperti ini. Tinggal kita isi di setiap kolomnya, isi nomor, misalnya nama, NIM, kelas, keterangan, misalnya seperti ini. Baru kita isi nomor 1, 2, 3 dan seterusnya seperti ini. Nama silakan. Itu cara satu. Cara yang kedua, tipe orang yang membuat tabel ini dengan cara dia belum diawali dengan blok untuk border ya. Saya kembalikan dulu. Kita langsung ketik saja di sini. Ketik saja nomor, nama, NIM, keterangan misalnya. Terus nomor taruh 1, 2, 3, 4, 5. Nama ini kita mengarang saja. Misalnya saya taruh nama Budi misalnya. Erik ya. Terus Maria, Yohanes. Yang terakhir adalah Petrus ya. NIM juga saya karang saja supaya saya bisa lanjut praktek. Ini misalnya seperti ini ya. Di kalian nanti pakai nilai yang atau NIM atau data yang sesuai ya. Keterangan kita taruh saja hadir, misalnya izin, misalnya sakit, misalnya hadir, contoh. Setelah kita sudah ketik semua seperti ini, langkah terakhir baru kita buat yang namanya bottom border tadi untuk kita membuat tabelnya. Jadi kita blok dari tulisan nomor, blok seperti ini sampai di keterangan paling bawah seperti ini. Kalau sudah diblok, baru kita ke menu yang namanya bottom border tadi, pilih arah samping panahnya, pilih all border seperti ini. Nah, sudah terbentuk tabel seperti ini. Nah, sekarang seperti yang kita lihat, tulisan keterangan bisa dilihat dia sudah lewat ke kolom E ini. Seharusnya dia tidak boleh lewat ini seperti ini. Nah, ya, jadi ini gampang saja. Tinggal kita arahkan kursor mouse ini ke tengah-tengah antara kolom D dan E ini, yang ini. Kita sorong mouse seperti ini, baru kita klik kiri, tahan, tarik seperti ini, sesuaikan. Begitupun yang nomor, kalau misalnya terlalu dirasa terlalu lebar, jadi tinggal kita klik di sini, kita kecilkan, sesuaikan. Seperti ini. Untuk nama, pasti nama agak ada yang nama yang panjang, tinggal kita sesuaikan, ditarik seperti ini. Iya, NIM juga kita sesuaikan ya. Hingga saya sudah punya tabel sederhana di Excel ya. Tinggal kita edit lagi tulisan nomor ini, kita kasih warna lagi ya. Oke, diblok lagi dari nomor sampai di keterangan seperti ini. Setelah sudah, untuk mewarnai dia ada di fill color ya, seperti ini. Ini fill color, tinggal pilih di arah panah samping seperti ini, diklik, tinggal muncul theme color, tinggal kita cari sesuai yang kita inginkan. Seperti ini. Oke, selanjutnya apa lagi? Oke, saya mau semua rata tengah. Nah, ini caranya juga gampang, tinggal kita blok dari nomor seperti ini, diblok sampai habis tabelnya.
baru kita pilih alignment, ini pilih yang center, rata tengah. Oke, diklik saja seperti ini. Jadi sudah berata tengah dari teks, dari tabel kita tadi. Jadi gampang saja ya untuk membuat tabel di Microsoft Excel. Atau juga kita ke menu insert seperti ini, pilih tabel ya. Di sini tinggal kita tentukan berapa kolomnya. Kita klik OK saja. Ini. Tapi kita lebih sering gunakan yang ini. Langsung pilih, dia ada di menu home, pilih bottom border tadi. Silakan juga bisa kalau mau pakai menu insert tabel tadi. Tinggal sesuai mahasiswa kira-kira yang lebih cepatnya yang mana gitu. Jadi itu ya. Nanti silakan kalian latihan membuat tabel ya, untuk melatih kecepatan kalian dalam membuat tabel gitu ya. Silakan cari contoh-contoh tabel yang ada di internet, baru kalian praktekkan buat di Excel. Nanti tinggal ditambah ke sheet berikutnya. Nanti di next video nanti saya akan masuk ke materi tentang rumus dasar di Excel. Oke, itu dulu video penjelasan terkait Microsoft Excel. Terima kasih. Sampai jumpa nanti di video selanjutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.